Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pertama-tama, marilah kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan untuk dapat bertemu, untuk dapat hadir di perkuliahan daring ini. Baiklah, kita masuk ke peran manajemen dalam mengoptimalkan sumber daya di proyek pendidikan. Manajemen proyek adalah disiplin untuk memulai merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan menutup kerja tim untuk mencapai tujuan tertentu dan memenuhi kriteria keberhasilan yang spesifik pada waktu yang ditentukan. Proyek adalah suatu usaha sementara untuk mencapai beberapa tujuan tertentu dalam waktu yang ditetapkan. Dan juga proyek adalah usaha sementara yang dirancang untuk menghasilkan produk, layanan, atau hasil yang unik dengan awal dan akhir yang jelas, biasanya dibatasi waktu dan sering dibatasi oleh pendanaan atau kepegawaian yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang unik, biasanya untuk menghasilkan perubahan yang bermanfaat atau nilai tambah. Nah, sedangkan menurut Lienz dan Rea, 2003, proyek didefinisikan sebagai usaha atau cara terorganisir untuk mencapai tujuan dan manfaat spesifik dalam jangka waktu dan anggaran yang telah ditentukan. Kemudian, menurut Insinyur Sutomo Kayatmo di dalam bukunya Uraian Lengkap Metode Network Planning, mengetengahkan suatu pengertian proyek sebagai suatu rangkaian kegiatan-kegiatan, aktivitas yang mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai saat permulaan dan saat berakhir. Kemudian, menurut Profesor H. Bintoro Cokro Amijoyo, proyek adalah unit yang paling baik untuk pelaksanaan perencanaan operasional dari aktivitas investasi dengan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai suatu hasil tujuan tertentu atau product goal dalam jangka waktu tertentu. Nah, manajemen proyek pada dasarnya adalah sistem kontrol yang digunakan untuk mencapai hasil yang tepat. Seperti program, tahapan, dan siklus tindakan dinamis terdiri dari proses dinamis akan mempekerjakan. Nah, jadi manajemen proyek dapat didefinisikan sebagai proses dinamis yang memanfaatkan sumber daya yang tepat dengan cara yang terkontrol dan terstruktur untuk mencapai beberapa tujuan jelas diidentifikasi sebagai kebutuhan strategis. Nah, sasaran proyek tersebut terdiri dari 3. Yang pertama, scope atau ruang lingkup. Yang kedua, time, waktu. Yang ketiga, quality, kualitas. Dari ketiga ini disebut juga dengan triple project constraints. Nah, selanjutnya, siklus hidup manajemen proyek adalah yang pertama, tahap inisiasi. Yang kedua, tahap perencanaan dan desain. Yang ketiga, tahap eksekusi, pelaksanaan proyek dan atau konstruksi. Keempat, tahap pemantauan dan sistem pengendalian.
Yang kelima, tahap penutupan. Program peningkatan kualitas tenaga pendidik. Proyek ini bergulir sejak 2007 yang merupakan pengamalan dari Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 dan sudah berjalan dalam kurun waktu 10 tahun. Program peningkatan kualitas tenaga pendidik proyek nasional sertifikasi guru merupakan salah satu proyek yang bertujuan meningkatkan kualitas tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Proyek ini diinisiasi sebagai upaya untuk mengubah paradigma guru yang sebelumnya dianggap hanya sebagai pekerjaan, menjadi profesi yang harus memiliki seperangkat kompetensi keahlian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Total guru yang sudah tersertifikasi mencapai 1.471.812 orang, sedangkan guru yang belum tersertifikasi sekitar 656.150 orang. Nah, sertifikasi guru dimulai dari tahap penilaian dan asesmen berupa PLPG dan PPG yang bertujuan untuk menjamin profesionalitas dari guru. Setelah melalui tahap tersebut dan dinyatakan lulus, guru akan mendapatkan tunjangan profesi guru atau TPG yang disalurkan oleh pemerintah sebagai bentuk apresiasi dan sarana pengembangan profesional guru tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa guru merupakan profesi dengan kesejahteraan dan seperangkat keahlian. Demikian untuk materi hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.